kita hendak memutus mata rantai kemiskinan. Untuk keluarga yang paling tidak mampu. Kurikulum sudah sangat siap, kurikulum dirancang oleh Dikasmen dan juga ID, dirancang dengan satgas dengan baik. Salam Nusantara, apa kabar pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang rasanya malam ini kita kembali bisa saling berjumpa dan menyapa Anda dengan harapan Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Saya Doni The Kaiser, Anda menyaksikan Merah Putih. Pemirsa, di negeri yang kaya akan hasil alam ini, tapi masih banyak yang lapar. Sekolah bukan hanya sekadar bangku, tapi harapan yang mekar. Ketika ilmu adalah cahaya, kemiskinan pun bisa disingkirkan. Tapi mungkinkah sekolah rakyat benar-benar bisa jadi jawaban? Itu tanda tanya besar yang akan kita jawab dan kita diskusikan malam hari ini. Berbicara tentang program inisiatif dari pemerintah yang luar biasa ini, sekolah rakyat yang digadang-gadang menjadi terobosan atau jawaban dari berbagai hal, khususnya di bidang pendidikan. Kami ajak Anda sama-sama dalam program Merah Putih malam ini, kita diskusikan sekolah rakyat. Bersama narasumber yang jadi panelis dalam program Merah Putih malam ini, saya perkenalkan mulai dari sebelah kiri saya, ada pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah. Pak Jejen, apa kabar? Baik, Mas Doni. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih bersama kami Pak Jejen. Kemudian dari ujung kanan adalah tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andi Kurniawan. Pak Andi, apa kabar? Baik, Bung Doni. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat ya? Semangat. Oke. Dan di sebelah beliau, sebelah kanan saya, sudah tidak asing lagi, Komisioner KPAI periode 2017-2022, yang juga didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Bu Retno, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ini FSGI tidak akan jadi partai kan? Oh enggak. Tetap jadi organisasi profesi Tetap ya? guru. Oke, kita tidak cuma berempat. Saya ajak Anda juga, kita akan ngobrol dengan salah satu orang tua dari siswi penerima beasiswa. Siswinya namanya Naila dan sekolahnya sekolah rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Nurlia. Selamat malam Bu Nurlia. Halo Bu Nurlia. Oh, belum siap. Tapi wajahnya sudah tampak dan ada adik kecil di ujung sana. Belum pakai baju. Nggak apa-apa, nanti kita akan ngobrol dengan Bu Nurlia. Oke, pertanyaan pertama, sekolah rakyat putus mata rantai kemiskinan. Ini harus kita jawab bersama. Saya nanya dulu pertanyaan pertama ini kepada Bu Retno. Oke. Ya. Kira-kira untuk menjawab satu kalimat ini, jawaban singkatnya apa dulu? Tidak, saya agak ragu. Agak ragu? Oke, tahan. Tahan dulu. Untuk mempertegas diskusi kita, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Pemerintah lewat Kementerian Sosial resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebuah sarana pendidikan gratis berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang tidak memiliki akses pendidikan layak. Sekolah Rakyat dibangun dimulai dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, hingga jenjang sekolah menengah atas yang menekankan pembentukan karakter, penguatan akademik dasar, serta pembinaan disiplin. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Seperti salah satu keberadaan sekolah rakyat yang berada di Kabupaten Lebak, Banten, sangat disambut baik oleh para orang tua karena memberikan harapan baru bagi mereka keluarga kurang mampu. Seperti yang diakui oleh Rahmawati, salah seorang orang tua siswa yang mengaku sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya sekolah rakyat. Alhamdulillah,
kebantu. Anak saya 7, yang bungsu. Ya alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah kan. Kebetulan saya juga kan namanya tinggal suami udah lama ya. Memang ada tawaran yang bagus, kenapa ditolak ya? Oh gitu ya. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, program Sekolah Rakyat yang merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo ini, meski disiapkan dalam waktu yang relatif singkat, namun program ini bisa diresmikan berkat kolaborasi yang baik antar kementerian. Sekolah ini terus terang aja memang kita lakukan dalam waktu yang singkat, tetapi karena koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama yang baik, sehingga masalah-masalah itu bisa kita selesaikan. Tapi saya perlu sampaikan di depan ini Pak Menko, bahwa belum semua peralatan-peralatan itu sampai di titik-titik sekolah rakyat rintisan ini. Masih ada yang di jalan, masih ada yang proses, sehingga nanti mungkin kalau menemukan di sekolah-sekolah rakyat itu belum ada komputer atau belum ada seragam, karena semuanya masih dalam proses. Tetapi secara fisik, guru, sarana prasarana, dan seluruh siswa juga sudah siap. Status kepegawaian, guru, dan lain-lain alhamdulillah dibantu dari awal oleh Pan RB dan BKN, sehingga clear Pak. Ini status kepegawaian daripada tenaga kependidikan maupun kepala sekolah dan guru di lingkungan sekolah rakyat. Program Sekolah Rakyat ini sendiri juga diharapkan mampu menjangkau daerah-daerah tertinggal dan terpencil yang selama ini sulit menjangkau akses pendidikan formal berkualitas. Dan melalui program ini juga diharapkan sebagai solusi atas krisis pendidikan formal yang masih dirasakan oleh bangsa Indonesia. Jurnalis TV melaporkan. Baru mulai Bu Retno sudah bilang tidak. Waduh, ini tolong dijelaskan ini. Kenapa Anda tidak yakin dan tidak percaya? Pertama saya mengapresiasi sih niat baik Programnya pemerintah diapresiasi. tentu. Karena kan niatnya adalah untuk memberikan kesempatan akses pendidikan bagi mereka yang dari keluarga tidak mampu dengan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, saya sebagai warga negara juga ikhlas kok kalau untuk kepentingan pendidikan, apalagi benar-benar anak yang pada desil 1 dan 2. Tentu saya juga ikhlas pembayar pajak untuk membiayai itu gitu loh ya. Tapi yang ketiga adalah ini kan terlalu cepat. Kemudian juga kajiannya lemah. Kalau dari sisi kajian ya, lalu kemudian kalau tadi kita ngelihat wajah-wajah gitu ya, orang tua dan lain-lain. Saya juga tidak, mungkin secara fisik orang juga gak bisa dilihat dari situ. Tapi karena saya itu guru 20 tahun ya, saya bisa bedain sih antara orang tua yang mampu sama orang tua dalam arti dia masuk betul gak di desil 1 atau 2 gitu. Itu kelihatan banget. Nah saya tadi sih kalau tasnya Hermes gitu ya? Saya nggak ngelihat ada ya misalnya soal tampilan ya. Itu pun tidak menggambarkan desil itu sih. Kalau di bayangan saya tadinya gini, anak-anak pemulung yang hidup di gerobak, yang nggak mungkin tuh dia sekolah pulang belajar gitu. Nah anak-anak ini yang sebenarnya ini atau yang mereka jual tisu, kemudian mereka ditargetin oleh orang tuanya gitu, nggak makan kalau nggak bisa jual sekian, ada eksploitasi anak atau itu yang jadi target ya utama. Atau misalnya gini, ayahnya masuk penjara, kemudian ibunya juga tidak mampu secara itu kan bagi saya itu namanya orang yang berhak dan memang kemiskinannya ekstrim. Nah tapi kemiskinan ekstrim tadi walaupun disebut desil 1 dan 2, secara data saya kan ini nggak apa ya, kita bagaimana mengakses siapa mereka di mana untuk bisa membuktikan mereka betul nggak masuk itu gitu. Nah karena sebenarnya anak terlantar itu emang harus urus negara ya. Betul. Dan Kementerian Sosial emang bidangnya betul. Yang ngurus gelandangan, ngurus anak-anak yang tadi terlantar, itu emang mereka justru ngurus yang seperti itu gitu. Jadi menurut saya kenapa dibawa Kementerian Sosial kan alasan itu. Namun tadi kenapa saya meragukan itu adalah terkait dengan apakah itu yang berhak. Yang ketiga adalah nggak ujuk-ujuk juga sih, itu artinya mengentaskan kemiskinan. Karena itu kan artinya jangka panjang apa nih program. Ya, artinya tapi kalau bisa mengentaskan kemiskinan meski tidak ujuk-ujuk. Tapi begini aja, lihat kurikulumnya juga. Kalau memang misalnya kita berpikir ini untuk nanti mereka bisa mandiri secara pekerjaan misalnya ya, dapat kerja dan lain-lain gitu. Tapi kan di balik itu ada stigma juga.
Bang, salah satu stigmanya gitu tadi, oh kamu lulusan sekolah rakyat miskin dong gitu. Itu kan juga bisa stigma yang dibangun. Dan kalau kita ngelihat sejarah, nama sekolah rakyat itu kan diciptakan oleh Belanda untuk yang mereka sebut pribumi pada kita pemilik negeri, tapi dianggap sebagai warga Inlander. negara kelas bawah gitu. Bahkan lebih bawah dari tadi kan kelompok Arab, kelompok itu yang pada saat itu. Oke. Nah, itu sih kalau saya ya meragukannya karena saya punya alasan terkait dengan kajian plus betul nggak sih ini Oke. tepat sasaran? Saya ke Pak Jejen dulu ya. Mungkin ada perspektif yang sedikit berbeda dari Bu Retno. Ya, saya optimis dalam konteks melihat Bu Retno, Mas Andi, Bang Doni ada di sini itu hasil dari pendidikan. Betul. Hasil dari sebuah pendidikan. Kalau untuk menjawab hari ini bisa mengentaskan memang tidak. Belum. Maka harapan saya Tidak sekolah atau belum? belum. Belum kan? Tidak, Artinya belum, by belum. proses kan? Maka saya mengharapkan sekolah rakyat tidak berhenti di sekolah rakyat. Tapi bagaimana membuat satu kebijakan setelah sekolah rakyat, anak-anak ini bagaimana bisa mengakses perguruan tinggi. Jadi tidak berhenti di sekolah di di SMA, tetapi bagaimana anak-anak ini dan saya yakin punya kapasitas bukan saja di akademik tapi di emosional, sosial, bahkan spiritual, dan itulah sebenarnya yang tidak mungkin bisa mereka dapatkan kalau mereka tidak difasilitasi dengan afirmative policy sekolah rakyat ini. Ini bagi mereka ini semacam mimpi. Yang nggak mungkin terwujud kalau tanpa ada sekolah rakyat. Jangankan di sekolah berasrama dengan fasilitas guru dan kepala sekolah yang jam terbangnya tinggi, masuk sekolah Umum. negeri saja belum tentu mereka bisa. Betul. Karena zoning system gitu. Apalagi ke swasta yang sebagus sekolah rakyat nggak bisa mereka. Jadi ini afirmasi policy ini adalah menurut dalam bahasa saya ini tangga awal untuk patut menuju diapresiasi. Tapi belum perlu dikritisi secara berlebihan karena baru mulai. Boleh juga. Bagian mananya yang harus dikritisi? Saya sepakat tadi supaya dari dinas sosial, dari pemerintah juga ini sadar bahwa kalau ada kritik-kritik semacam ini berarti ada dua kemungkinan. Apakah informasinya tidak tersampaikan kepada publik? Kan kita baru dengar nih dari Mas Andi nih. Seperti apa kondisi yang dikatakan oleh Mbak Retno. Nah, tetapi yang pasti adalah bahwa sekolah rakyat yang bagus ini memang harus diikuti dengan proses yang baik juga. Dari mulai rekrutmen siswanya, bahkan menurut termasuk gurunya dan kepala sekolahnya. Karena Presiden Prabowo sudah mengatakan dan pemerintah sudah mengatakan ini adalah sekolah yang berkualitas. Nah, tentu sekolah berkualitas bukan saja fasilitasnya, gurunya harus berkualitas, kurikulumnya, sarana prasarana infrastruktur, terutama lagi kepala sekolahnya. Karena mereka ini adalah yang akan menggerakkan nih, mengkristalisasi, mengharmonisasi fasilitas dan guru. Betul. Termasuk juga kurikulum tadi. Tahan dulu. Kayaknya baru segmen 1 sudah banyak sekali yang harus dijawab ya. Tapi sabar ya Pak Andi ya. Saya ke Makassar dulu karena di Makassar ada orang tuanya Naila, salah satu siswi penerima beasiswa kita di Sekolah Rakyat di Makassar, Ibu Nurliah. Selamat malam Bu Nurliah. Ya, selamat malam. Agak kareba Ibu, baji-baji. Iya, baji-baji. Di mana kita tinggal ini Bu di Makassar? Di Jalan Pandang. Oh iya, bagaimana ceritanya Naila sampai bisa terpilih masuk sekolah rakyat di Makassar, Bu? Ya. Bagaimana ceritanya sampai anaknya Ibu Naila bisa terpilih masuk sekolah rakyat, Bu? Melalui programnya Pak Prabowo. Diseleksi ya? Iya. Oh, bagaimana seleksinya? Nilainya kah atau perilakunya atau apanya, Bu? Bisa diceritakan ini di sini. Dari perilakunya, Bu, Pak. Terus berapa lama prosesnya? Nah, cuma mendaftar. Dari rumah ke sekolah jaraknya jauh atau dekat, Bu?
Sekolahnya Naila. Iya. Iya, Iya, jauh atau dekat, Bu? jauh Pak. Oh, jauh. Berapa kilo? Sekitar kayak 3 kilo kapan Pak? Oh, 3 kilo enggak terlalu jauh lah, Bu. Tapi setelah ngobrol dengan Naila, putrinya Ibu senang ya bisa ikut sekolah rakyat ya? Iya, Nah, kan Naila kan tinggal di asrama, Bu, ya? iya. Bagaimana kondisi di asrama? Ibu sudah sempat lihat waktu ngantar Naila hari pertama masuk sekolah? Iya Pak. Bagaimana Ibu ceritakan sama penonton kita di seluruh Indonesia ini? Saya ke sana bawa Naila di asramanya sangat bagus Pak. Bagus ya. Iya, Ibu lihat kamarnya seperti apa kondisinya, Bu? oh, bagus Pak, bagus kamarnya, bersih. Masing-masing ada tempat Rapi. tidurnya di? Iya Pak. Satu kamar itu Pak ada 4 tempat tidur. Oh, berarti satu kamar ada 4 siswa. Iya, Dapat lemari pakaian juga satu-satu atau bagaimana? satu-satu Pak. Oh, satu persatu. Nah, terus Iya. apa yang Ibu dapatkan atau Naila dapatkan apa? Fasilitas apa? Apakah dapat buku, dapat seragam atau apa? Coba ceritakan, Bu. Kalau Pak di sana sudah dijamin semua Pak, dari buku, pakaian, pokoknya dijamin semua di sana Pak. Oh, tinggal datang bawa diri ya. Iya Pak. Wih, bagaimana perasaannya Ibu ketika menyaksikan putri kesayangan bisa menjalani pendidikan ditanggung oleh pemerintah? Apa harapannya Ibu? Harapan saya Pak, semoga cita-cita anak saya bisa tercapai dan bisa membahagiakan orang tua, membanggakan. Cita-citanya Naila mau jadi apa, Bu? Sebenarnya Pak mau jadi guru, tapi banyak sekali cita-citanya itu Pak. Nggak apa-apa, masih muda, banyak cita-cita, nanti mengerucut. Tapi kalau jadi guru bagus, hebat. Di sini banyak guru, ya. Saya juga Iya. guru, coba guru mahasiswa. Oke. Ibu berapa anaknya? 3 Pak. 3. Iya, Naila anak keberapa? kedua Pak. Oh, kalau adiknya Naila, tadi saya lihat ada di belakangnya Ibu yang pakai baju itu adiknya Naila. Oh, kemanakan itu Oh, Pak? kemanakan. Iya, Kalau adiknya Naila yang di bawahnya Naila umur berapa? 4 tahun Pak. 4 tahun. Jauh jaraknya. Adiknya lagi Iya. paling kecil umur berapa? Itu mi Pak, paling kecil minta Oh, 4 itu. tahun. Oh iya. Saya waktu pelajaran matematika bolos. Oke. Baik. Sabar ya, Bu Nurliah. Nah, ternyata Iya. ini testimoni dari orang tua kita yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Tetap di Zoom ya, Bu ya. Saya nanti ke Ibu lagi setelah ini ya. Oke, sekarang Pak Andi harus menjawab berbagai tantangan ya, khususnya dari Bu Retno. Bagaimana? Tapi ini testimoni langsung ya, bukan rekayasa. Silakan gimana? Baik, terima kasih Bang Doni. Jadi kalau pertanyaan yang sama diajukan ke Bu Retno ditanyakan ke saya, maka jawaban saya yakin Yakin? bahwa Hakul yakin? Hakul yakin bahwa sekolah rakyat dapat memutus mata rantai kemiskinan. Tapi apakah sudah terbukti? Jelas belum. Ya. Karena belum kelihatan dampaknya. Yang pertama yang pengen saya sampaikan di depan, kita harus melihatnya dengan kacamata yang cukup besar begitu, bahwa Presiden punya 3 strategi besar Ya. untuk bisa me-create sekolah rakyat itu. Memutus mata rantai kemiskinan, jelas disampaikan oleh Presiden. Kalau bapaknya tukang becak, tidak harus anaknya jadi tukang becak. Kalau bapaknya tidak menghasilkan penghasilan yang cukup, tidak harus anaknya juga seperti itu. Artinya bahwa ada transmisi kemiskinan, dan itu tidak hanya statement. Kalau dikatakan bahwa sekolah rakyat itu minim kajian, kita mengkategorikan ini sebagai evidence based policy. Evidence-nya jelas, datanya jelas, nanti di belakang saya sampaikan. Saya kembali ke bahwa Presiden mengamanatkan 3 strategi besar. 1, bahwa sekolah rakyat itu adalah memutus mata rantai kemiskinan.
Yang kedua, bahwa sekolah rakyat itu memperluas akses pendidikan. Yang ketiga, sekolah rakyat itu menyiapkan generasi emas 2045 yang sekarang sedang bersekolah di sekolah rakyat. 20 tahun lagi 2045 mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bayangkan jika mereka yang ada di sekolah rakyat itu kemudian tidak tertampung mendapatkan pendidikan. Angkanya Pak Bu Retno, Pak Doni, ada sekitar 4,1 juta. Ini angka BPS, Pak. 4,1 juta anak usia sekolah mulai dari SD sampai SMA belum sekolah, tidak mengenyam dan tidak melanjutkan sekolah lagi. 4,1 juta. Bayangkan gede kalau itu gede. Dan bahkan yang paling gede itu ada di jenjang SMA. Ada 200.000 lebih di jenjang SD, ada 400.000 lebih di jenjang SMP, ada 3 juta di jenjang SMA. Belum dan tidak bersekolah dan tidak melanjutkan lagi sekolah. Itu yang pertama. Kedua, evidence base-nya adalah ada data yang menunjukkan bahwa jika orang tuanya miskin, 64,5% anaknya berpotensi juga miskin. Itu data kajian ilmiah yang kemudian kita adopsi sebagai latar belakang urgensi kenapa sekolah rakyat ini muncul. Dan 74% ya, angka putus sekolah itu berasal dari mereka yang tidak mampu. Dan rata-rata mereka yang berusia sekolah, orang tuanya itu SD ke bawah, 74%. Masih banyak data statistik yang bisa kami tunjukkan sebagai bukti bahwa ini adalah evidence based policy dan termasuk affirmative policy. Karena apa kau affirmative policy? Karena pertama, kami memandang bahwa masalah ini bukan masalah umum. Kalau masalah umum ya pendidikan secara umum lah, pendidikan sudah gratis, kenapa ini harus ada sekolah rakyat? Kan banyak yang mengkritisi seperti itu juga. Ini afirmatif, karena masalah pendidikan itu tidak hanya soal gratis. Biayanya itu biaya operasional, biaya sekolahnya, biaya personal. Yang memberatkan bagi mereka yang berada di paling bawah ini adalah biaya personal. Living cost-nya, dan lain sebagainya. Maka kalau kita kategorikan sekolah yang ada di Indonesia hari ini, di yang paling atas itu ada yang namanya sekolah Garuda. Memang sekolah elit, diambil 1% mereka yang paling cerdas untuk diorientasikan nanti di ekosistem pendidikan tinggi di luar negeri, kuliah di luar negeri. Ada pendidikan reguler yang mereka mampu mengakses di pendidikan reguler. Ada mereka yang tidak mampu mengakses pendidikan karena secara ekonomi makan saja susah. Saya sependapat sekali bagaimana sekolah rakyat bisa menampung mereka yang gelandangan, mereka yang dieksploitasi orang tuanya. Dan ternyata selama 1 minggu kita menjalankan sekolah rakyat, kami ketemu dengan hal-hal seperti itu. Ketemu apa? Ketemu dengan orang-orang yang ternyata siswa-siswa yang selama ini tereksploitasi. Contoh tadi Bu Retno menyampaikan bahwa kalau dilihat sepintas profilnya, kelihatannya tidak mencerminkan mereka miskin. Persis di Senin pagi, Pak Menteri Sosial itu mengunjungi sekolah rakyat di Surabaya, tepatnya di UNESA. Ketika sarapan pagi bersama, Pak Menteri minta testimoni. Dipilihlah mereka yang paling bersih. Punya kacamata, ya bukan yang paling kaya ya? Kelihatan yang paling kaya lah. Ditanya mereka. Ada nanti di videonya di Kemensos sudah didokumentasikan. Ditanya, berapa penghasilan orang tuamu sehari? Di kota Surabaya, orang tuanya berpenghasilan sehari 30.000. Ya. Testimoni dia menceritakan bagaimana kondisi keluarga. Itu yang paling bersih, Pak. Itu yang paling bersih. Nangis semua satu ruangan itu. Bukan settingan buat di syuting ya? Bukan settingan buat termasuk Naila coba. Naila itu secara emosional saya ikut. Sudah pernah ketemu Naila? Ke Makassar Pak Menteri sudah mengunjungi rumahnya Naila. Di rumahnya Naila itu ada satu di tempat rumah. Ibu Nurliah tadi ya? Di tempat Ibu Nurliah itu berdiri rumah panggung kecil dari kayu yang ketika Pak Menteri ke sana itu pun jumlah orang yang
masuk ke rumah harus dibatasi karena takut roboh. Iya, apalagi kalau saya ke sana ya. Apalagi kalau Bang Don ke sana. Waduh. Saya tunggu di halaman ya. Oke, sebentar. Ini menarik ya. Tetapi kan masyarakat perlu jaminan bahwa satu, saya pinjam Bu Retno, Pak Jajan tadi, bahwa memang yang layak di sekolah itu memang anak-anak yang benar layak sekolah. Bukan cuma numpang makan, ya numpang tidur gitu. Itu bagaimana datanya itu diverifikasi, Pak? Berarti pertanyaannya bagaimana menyeleksi anak yang masuk proses sekolah seleksinya. rakyat. Jadi Presiden pertama kali instruksi keluar tanggal 3 Januari 2025 dan itu berlangsung cepat. Dan bahwa Kementerian Sosial yang memiliki legitimasi untuk mengurusi kemiskinan memang betul. Maka ada 2 impres yang dikeluarkan oleh Presiden. Satu, impres nomor 4 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang kedua, impres nomor 8 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sekolah rakyat nempel di impres nomor 8. Data DTSN ini sekarang sudah ada perankingan mulai desil 1 sampai desil 10. Artinya kelas kesejahteraan masyarakat di Indonesia sudah bisa diklasifikasi. Mereka yang 10% paling bawah, 10% di atasnya sampai 10% yang paling kaya. Kira-kira kalau Bang Doni dilihat profilnya ini di desil 10 ini. Kalau Naila tadi di desil 1, Pak. Iya. Bagaimana cara mendapatkan? Profil saya itu keahlian istri saya mengemas saya biar punya value mahal. Terima kasih istriku. Mumpung dia nonton ini. Lanjut, Pak. Jadi kita itu punya playlist by name by address. Siapa yang ada di desil 1? Siapa yang punya playlist ini? Kementerian Sosial sebagai wali data fakir miskin. Datanya dari siapa? BPS, karena BPS yang memiliki. Tapi di cross check kemudian dicocokkan dengan. Saya lanjutkan dulu. Jadi dari playlist itu kita serahkan kepada pendamping PKH. Kita punya 34.000 pendamping PKH di lapangan. Playlistnya ini kita serahkan ke pendamping PKH. Itu coba dilihat di lokasi titik di sekitar sekolah rakyat yang sekarang mau dioperasionalkan, dicari nama-nama dari keluarga ini. Ini adalah daftar keluarga di desil 1. Maka didatangilah mereka. Diverifikasi menggunakan 39 variabel yang sudah ditetapkan oleh BPS. Asetnya, rumahnya, pengeluarannya. Itu sebabnya Anda tahu Naila tadi ya? Sebabnya saya tahu Naila. Tahan dulu di situ. Bu Retno sampai di sini masih ada keraguan kah? Atau apa hal yang perlu Anda sampaikan? Yang pertama terkait dengan tadi ya, bagaimana rekrutmen dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali loh anak-anak yang betul-betul miskin dan mereka mungkin saja tidak masuk dalam dokumen-dokumen itu. Dia tidak punya dokumen kependudukan atau dia memang misalnya merantau dari kampungnya lalu di tempat kota itu ya tidak memiliki apa-apa gitu, dan mereka itu betul-betul tidak memiliki apa-apa tuh termasuk saya dokumen-dokumen tadi, akte kelahiran kah gitu atau lain-lain kakak dan lain, sehingga anak-anak ini memang tidak bisa menembus pendidikan gitu ya. Nah kalau kemudian harusnya mereka, pemerintah bantu dukcapilnya dulu dong, adminduknya dulu kan, administrasi. Menurut saya kan Kementerian Sosial, Dinas Sosial punya ya, mereka bisa ngedata dan sebenarnya tahu gitu. Jadi kalaupun dia tidak punya data kependudukan tapi dia orang yang bisa dibantu dan masuk desil 1 misalnya, ya harusnya kan itu yang menjadi target. Tapi bukan orang yang kemudian ada yang kemudian tadi kan udah ada 59 lah katanya. Saya juga nggak tahu 59 itu yang mana ya. Tapi tadi pertama gini ya. Kalau kemudian anak-anak miskin dengan anak disabilitas, sesungguhnya siapa yang lebih membutuhkan sekolah? Karena kalau menggunakan data, anak-anak disabilitas Indonesia itu cukup tinggi, bahkan melampaui 4,1 juta tadi. Oh ya? Dan mereka itu yang tertampung di pendidikan itu hanya 24%. Jadi 66%-nya kan enggak. Nah lalu kan katanya? Beberapa kasus misalnya di Bandung, bahkan anak yang SLB itu kesingkir juga kan oleh sekolah rakyat. Nah sebenarnya mereka pun orang-orang yang mungkin banyak sekali nih orang tua ini nggak bisa masukin ke SLB negeri karena keterbatasan kuota. Tapi mereka juga nggak bisa ke SLB swasta karena mereka nggak punya uang, dan anak-anak ini banyak yang tidak sekolah justru. Padahal mereka juga anak-anak bangsa ini warga negara yang justru sangat membutuhkan. Jadi artinya kalau kita bicara tadi ya, misalnya dibilang bahwa ini ke depan akan membandingkan dengan sekolah-sekolah negara. Saya rasa masyarakat ngomong gitu wajar. Karena kan gini, kita tiba-tiba bikin sekolah rakyat. Tapi ada nggak perintah dalam undang-undang Sidiknas? Kan nggak ada. Kan kekuatannya hanya di Inpres tadi disebutin.
Lalu yang itu lebih tinggi undang-undang dong gitu kan. Nah dalam undang-undang misalnya kita bicara keputusan MK saja. Itu kan SD, SMP, swasta negeri disuruh digratiskan. Nah kalau membutuhkan gratis itu misalnya swasta ya dengan pembiayaannya berbeda. Ini anak-anak ini yang miskin pun bisa ketampung ke situ. Tapi anak disabilitas belum tentu bisa ketampung karena dibutuhkan SLB kan. Nah jadi kalau misalnya kita berbicara data tadi, ini kenapa kemudian kok masyarakat berpikir gitu wajar? Karena gini, sekolah rusak aja banyak. Yang tiap hari anak-anak tuh dalam belajar bisa terancam jiwanya. Lalu kemudian kalau kita memperluas pendidikan dengan menambah misalnya tadi sekolah-sekolah negeri, tadi saya tertarik dengan angka SMA itu makin banyak. Iya, kalau kita ngomong lapangan sekarang yang bekerja ya. Orang Indonesia yang bekerja saat ini itu 51% lulusan SD. Jadi Indonesia itu lama belajarnya 7,9 tahun. 7,9 tahun itu berarti nggak lulus SMP kan? 9 tahun kan 9 tahun baru bisa. Iya. SD setengah. Jadi nggak lulus, makanya mayoritas tenaga kerja kita itu berada level SD. Nah kalau mau meningkatkan, kan bukan semua orang harus ditingkatkan. Maksudnya semua harus punya akses pendidikan yang sama. Nah tapi memperluas anak-anak miskin ini misalnya yang mereka berada di kepulauan, di mana itu mungkin lebih butuh, bukan saya menentang, tapi maksud saya betul-betul dibutuhkan dan yang menurut saya harusnya uji coba, pakai data juga. Jadi misalnya gini, di wilayah ini putus sekolah tertinggi SMA, maka bikinlah sekolah rakyat untuk SMA. Kalau di sini ternyata SD aja nggak keakses, maka dirikanlah SD. Jadi maksud saya adalah untuk tepat sasaran, tepat juga niat tujuan negara, maka seperti itu dan bagaimana kemudian tidak mengkotak-kotak. Ini kan jadi ada pengkotakan saya bisa nangkap maksudnya tadi juga menarik ya. Tapi tahan, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa saya juga ingatkan bagi Anda yang menyaksikan program kami melalui live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official, Anda boleh like, share, subscribe dan juga boleh tuliskan pertanyaan atau komentar Anda melalui kolom komen yang ada di channel YouTube kami saat ini. Kalau ada pertanyaan nanti produser kami akan pilihkan, bisa kami bacakan. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni The Geisler sedang berbincang dengan para panelis. Kita membahas tentang sekolah rakyat. Mudah-mudahan bisa memutus mata rantai kemiskinan. Saya kembali ajak Anda ke Makassar dulu bersama orang tua dari Naila, Ibu Nurliah. Bu Nurliah, apa komentar Ibu keluarga setelah Ananda tercinta masuk sekolah rakyat? Apakah ada perubahan sikap setelah kemudian ketemu lagi? Seperti apa ceritanya? Iya, ada agak perubahan. Seperti apa berubahnya, Bu? Perubahannya dia semakin rajin, Pak. Mengikuti kegiatannya sehari-hari di asrama. Oh, kalau Ibu menghubungi anak bisa telepon atau bagaimana? Dari ibu asuhnya, Pak. Oh, ibu asuh ya. Tidak boleh bawa handphone ya, Bu ya? Iya. Iya, biar fokus belajar, Bu. Iya. Nah, bagaimana harapannya saudara-saudaranya atau keluarga besarnya Ibu ketika melihat Ananda tercinta akhirnya bisa sekolah? Sangat terharu, bahagia juga, Pak. Oke, mudah-mudahan cita-citanya Ananda bisa tercapai ya, Bu ya? Iya, mereka semua mendoakan Naila. Iya. Total sudah berapa lama, Bu, Naila di asrama? Baru ini pas tanggal 14 masuk, Pak. 1 minggu? Iya, 1 minggu lebih nih, Pak. 1 minggu lebih ya. Wah, itu kangennya kayak apa, Bu? 10. Iya. Rindu sama anak tak? Iya, Pak. Itu lagi 1 minggu 1 kali bisa ke sana, Pak. Wih, enggak apa-apa jika rindu demi masa depannya anak tak, Bu. Kenapa sih jadi logam Makassar ini, Bu? Iya. Iya. Nah, saya mau tanya Ibu, jawab jujur ya. Waktu mulai proses pendaftaran awal seleksi, Ibu dimintai biaya tidak sama panitia? Tidak, Pak. Betul ini, Bu. Iya. Tidak sama sekali. Nol nih. Tidak ada sama sekali, Pak. Wih, mantap kalau begitu. Tapi
diminta apa, melakukan apa, persiapan apa sebelum masuk sekolah kemarin sama pengurus atau panitia? Apa? Cuma pakaian ganti saja, Pak. Pakaian ganti apa itu? Pakaian gantinya Naila. Oh, selain Dibawa. pakaian sekolah. Enggak ada, Pak. Mereka sudah ditanggung. Pakaian sekolah semua semua di sana, disiapkan, buku-buku semua Iya, disiapkan. Cuma baju tidur, baju ganti, begitu. Iya, baju ganti saja. Oh, waktu Dibawa. mendaftar itu ada biaya atau ongkos pendaftaran kah? Tidak ada sama sekali, Pak. Berarti gratis, Budi? Gratis. Wih, mantap sekali. Apa yang Ibu mau sampaikan kepada Presiden Prabowo? Merasa bersyukur, Pak. Berterima kasih. Oke, kan Ibu sudah lihat sekolahnya, sudah lihat asramanya, mungkin ada fasilitas-fasilitas yang kurang-kurang sedikit, mungkin tidak ada teaternya atau apa bowling atau apa. Ibu kasih masukan dong. Ada semua di Oh, ada semua Mi. Ada semua di sana, tahu, Pak. Wih, mantap sekali. Lengkap. Lengkap. Oke, keamanan juga terjamin. Iya, ada kipas angin, tempat tidur, kasur sama bantal. Iya, Lengkap iya. semua, Pak. Iya. Pokoknya dijamin semua di sana, Pak. Sampai handuknya juga disiapkan. Handuk, pakaian sekolah mungkin masuk nih kapan. Oke, Ibu pernah lihat tidak makanannya apa? Naila tanya saya, dia makan 3 kali sehari, Pak. Wih, bagaimana lauknya itu? Dia makan ayam. Wih, ada Jicoto sama Palbas itu, Bu? Hampir dia bilang setiap hari makan ayam. Ya. Ada Jicoto di situ dimakan? Tidak ada, Pak. Tapi hampir setiap hari makan ayam di? Iya. Wih, oke, bagus. Oke, Bu, tahan dulu, Bu, ya. Saya geser dulu ke Pak Jejen ini. Pak, ini kan fasilitas disiapkan pemerintah. Ya. Infrastruktur, sampai semua tinggal datang bawa diri. Artinya, dari tujuan untuk melahirkan generasi emas, itu bisakah? Atau sebenarnya malah melahirkan generasi yang manja? Ya, baik, Bung Doni ya. Tantangan teman-teman kepala sekolah dan guru, kemudian Bapak Ibu pengasuh adalah di aspek pengembangan emosional, sosial, spiritual. Ya. Akademis atau intelektual saya kira belajar pagi kemudian sampai siang atau sore begitu ya. Kenapa demikian? Generasi emas itu berdasarkan riset itu bukan bertumpu pada kecerdasan intelektual akademis. Yang paling penting adalah emosional. Dan pembelajaran model asrama itu punya potensi besar untuk pembentukan emosional, sosial, spiritual itu. Artinya kesuksesan anak-anak ini di masa depan sangat tergantung bagaimana orkestrasi teman-teman kepala sekolah, guru, pengasuh di asrama itu bagaimana mensinkronkan atau menkonsistensi antara dasain, dasolen di lapangan gitu. Nah, yang patut kita apresiasi adalah di policy-nya, di pemerintah ini. Bagaimana dalam waktu sangat singkat sudah membuka sekian puluh sekolah, target 100. Nah, yang kedua tantangannya ada pada teman-teman pendidik gini, gitu. Yang day by day menghadapi peserta didik ini. Kalau mungkin teaching di kelas itu sudah biasa. Tetapi bagaimana memastikan pembentukan karakter yang kita Karena sebut mereka 24 hours a day 24 hours a day itu. Setiap hari. Nah, pengalaman menunjukkan sekolah berasrama atau pesantren yang berasrama itu adalah bagaimana memastikan tidak ada kekerasan. Bagaimana memastikan disiplin itu betul-betul terbentuk. Habituasi mulai bangun, kemudian sarapan, bersekolah sampai tidur lagi itu memastikan bahwa semua mengarah kepada pembentukan karakter. Terutama sekali adalah disiplin gitu. Nah, ini tidak mudah karena tentu dengan pengawasan. Pasti sudah pasti. Tetapi begini maksudnya. Yang paling perlu dicermati saya kira dalam konteks sekolah rakyat adalah
anak-anak ini berasal dari golongan bawah, bahkan miskin ekstrim. Tiba-tiba mereka mendapatkan fasilitas yang sangat lengkap. Kaget dong. Sebutlah bahkan wah bagi mereka. Tak terbayangkan oleh mereka. Nah, bagaimana gap sebelum masuk asrama, kemudian masuk asrama. Culture shock kah? Culture shock sudah pasti. Nah, apakah teman-teman pembina asrama, guru, kepala sekolah ini punya background, katakanlah bimbingan konseling, paham psikologi anak dan sebagainya? Pasti ada yang nggak betah. Pasti ada yang kaget. Tadi ngobrol kita, ada yang tadinya makan 1 kali, tahu-tahu dikasih 3 kali. 3 kali plus snack 2 kali. Kaget, perutnya sakit. Iya. Nah, jadi itu hal-hal yang. Tapi kan perlu dibiasakan. Artinya culture shock itu kan apakah akan dilalui dengan kurikulum yang tepat atau dengan pengawasan yang intensif atau seperti apa? Sangat tergantung kepada teman-teman. Selain guru adalah pembina asrama, pengasuhnya. Karena apa? Sekali lagi, yang perlu kita bayangkan ini bukan hanya sekedar aspek akademis yang dikembangkan dari anak-anak, tetapi juga tadi bukan saja aspek emosionalnya, tetapi juga ada kita mendengar ada talent mapping. Ada talent mapping, ada harusnya sejak awal dong. Iya, sudah dilakukan. Bahkan sebelum masuk ya, sudah. Untuk sekolah rakyat ini ada talent mapping. Sudah ya. Bukan hanya talent mapping, mereka dinilai juga kondisi fisiknya, kesehatan fisiknya. Nah, ini menurut saya jauh lebih besar tanggung jawab orang teman-teman di sana ini untuk artinya yang sebagian sebelumnya itu orang tua full ya kan bertanggung jawab pada anak itu ketika menjadi peserta didik di sekolah rakyat itu sepenuhnya ada di tanggung jawab manajemen sekolah. Betul. Jadi saya katakan pertama kesuksesan sekolah rakyat tergantung kepada kepala sekolah. Biasanya sekolah sistem berasrama itu perlu ada modeling. Kalau di pesantren kiai. Iya, betul. Kita akan melihat sekolah rakyat. Apakah kepala sekolah bisa menjadi semacam kiai, role model, seseorang yang karismatik yang jadi model. Nah, kalau kemudian para guru, apakah para guru ini siap dengan model anak-anak berasrama? Ya. Bukan datang dari rumah tapi datang dari asrama. Gitu. Kemudian di kompleks yang sama, di lingkungan yang sama. Dan tentu saja yang terakhir adalah fasilitas. Talent mapping tidak akan bermakna kalau fasilitasnya nggak ada. Ya, talent mapping akan berhasil kalau sekolah rakyat menyediakan pakar-pakar di bidang yang berbeda-beda. Tapi tadi Borto bilang uji coba aja dulu. Kalau perlu per wilayah beda. Yang di sini kurang SD, ini SMP, ini SMA. Menurut Anda seperti apa? Ya betul. Saya kira seperti itu. Dan terus terang saya tidak punya data sekolah rakyat nanti Mas Andi. Berapa SD, berapa SMP, berapa SMA. Tetapi sekali lagi saya kira SMA tidak cukup. Ada sekolah rakyat episode sekian yang targetnya itu kepada perguruan tinggi saya kira. Kalau tujuannya adalah memutus mata rantai kemiskinan. Supaya mereka bukan saja bekerja di sektor-sektor yang fisik ya, berbasis fisik, tapi juga berbasis intelektual. Oke, saya ini dulu pinjam statement Pak Jejen soal psychological effect ya, dampak psikologis bagi peserta didik yang tadinya serba keterbatasan kemudian difasilitasi oleh pemerintah serba wah. Menurut Anda ada dampaknya nggak atau malah menambah semangat untuk belajar dengan tekun? Kalau dampak pasti ya ada, dan anak-anak ini kan juga berangkat dari keluarga-keluarga yang berbeda-beda ya. Bagaimana melakukan pengasuhan, bagaimana kemudian mereka diperlakukan gitu ya. Dan kebentuk karakternya kan udah kuat. Misalnya nih yang SMA, misalnya ya sekolah rakyat yang SMA. Berarti masuk kira-kira umur 16 tahun. Karakter udah jadi ya? Nah, udah 16 tahun kan. Nah, lalu kemudian misalnya di SD. Nah SD ini kan tentu anak itu mungkin masuk sekitar usia 7 ya misalnya. Nah pada kondisi seperti itu, nih saya nggak tahu ya 7 apakah langsung di kelas 1 dulu, kemudian mereka nggak punya kakak kelas gitu, karena itu akan berpengaruh juga. Ada murid senior, junior itu sangat berpengaruh juga. Dan sepanjang ketika saya menjadi komisioner KPAI ya, di periode itu tuh banyak sekali saya menangani kasus-kasus kekerasan itu terjadi hampir di sekolah-sekolah berasrama itu sangat tinggi. Kan perundungan gara-gara ada kakak kelas. Dan itu jadi gini. Kalau nggak ada kakak kelasnya nggak ada yang dibully. Dan saya menemukan juga misalnya
saya tidak menyebutkan, tapi ini beberapa sekolah berasrama agama apapun ya, yang basisnya agama juga banyak. Itu tuh ternyata saking banyaknya murid, mereka itu kemudian menggunakan kakak-kakak kelas ini untuk mendisiplinkan adik-adiknya. Iya, kepanjangan tangan guru. Betul, dan karena mereka itu dibesarkannya juga dengan kekerasan, jadi menghukum itu mendisiplinkan dengan kekerasan, maka mereka lakukan dengan anak-anak lain. Nah, sementara mereka tidak kekontrol karena bukan orang dewasa, lalu melakukannya melampaui sehingga banyak kematian kan di ada video yang beredar baru-baru ini ya, betul. MPLS di belakang toilet anak itu dirundung oleh sekelompok anak lain. Tapi itu kita tidak harapkan terjadi di sekolah tapi rakyat. artinya itu harus dipikirkan bahwa kemungkinan besar itu juga terjadi karena kita belajar dari berbagai sekolah berasrama yang sekarang ada, mau basisnya apapun, agama atau tidak, ternyata kan banyak tapi kekerasan. kan figur sentral contoh seperti seorang kepala sekolah atau manajer sekolah itu kan penting. Saya begini-begini juga lulusan pondok pesantren. Ada kiai dulu. Kiai saya Kiai Haji Muhaddiz Zainal, ya itu figur sentral. Ketika ada hal-hal yang kemudian sulit mengambil keputusan, kalau Kiai sudah ngomong, selesai gitu. Nah, ini kan sekolah milik negara, punya kurikulum. Apakah bisa diduplikasi sistem seperti itu ya? Saya pinjam Pak Jejen tadi, agar ada figur sentral. Bisa aja, tapi tetap sistem dibangun. Sistem itu adalah misalnya gini, untuk menghindari kekerasan, maka ada sistem pengaduan. Kemana mereka itu bisa melakukan itu? Dan karena orang tua mereka tadi miskin es krim, punya kemungkinan orang tuanya ini nggak punya handphone. Nggak punya handphone. Lalu mereka nggak bisa menghubungi gitu ya. Karena kalau mereka punya handphone bisa lihat CCTV sana dari rumahnya, ya berarti bukan kemiskinan ekstrim dong. Tapi kayaknya nggak percaya sama sekolah. Saya bukan tidak percaya pada sekolah rakyat. Artinya mari kita belajar dari sekolah berasrama sebelumnya. Karena ini kan basisnya lebih berasrama. banyak ke orang-orangnya, SDM-nya, pengelolanya, tenaga didiknya maksud Sekarang Anda. gini ya, tadi kan ada figur. Ternyata figur-figur ini justru, misalnya untuk beberapa kasus kekerasan seksual, justru si figur-figur ini menjadi pelaku. Kan. Jadi artinya kita tidak bisa menjamin, dan itu orang yang pasti mengerti agama juga kan, mengerti arti dosa dan bahwa itu nggak boleh. Artinya kan tetap terjadi. Ini kan anak-anak. Mari kita lihat bahwa anak-anak kan dalam punya perlindungan. Jadi gini, pastikan ada guru bimbingan konseling. Kedua, pastikan ada psikolog. Karena sebenarnya Kementerian Sosial itu punya Peksos ya, yang sebenarnya juga bisa membantu. Lalu yang ketiga adalah menurut saya penting juga guru-guru dan kepala sekolah ini diberi perspektif anak. Jadi bagaimana mereka ngerti undang-undang perlindungan anak, bagaimana mereka mengerti psikologi perkembangan anak gitu. Misalnya gini, anak SMP hormonnya berubah, itu mulai suka penampilan, berarti dia suka dandan nih mulai. Lalu jangan kemudian dimarahin. suka lawan jenis. Itu bukan sesuatu yang mesti kita cut, tapi itu adalah bagian hormon perkembangan. Dibimbing ya. Nah, itu dibimbing gitu. Jadi artinya bukan dihukum, dan satu lagi, jangan melakukan penghukuman. Tadi ya, bukan berarti tidak boleh memberi sanksi. Anak salah harus diberi sanksi, tapi prinsip-prinsip sanksi sebagai perlindungan anak ya. Misalnya, satu, tidak menyakiti. Kedua, tidak merendahkan, mempermalukan. Nah, karena gini, jangan sampai juga nih, karena dia anak keluarga miskin gitu, lu bukannya terima kasih udah di sini. Itu bisa saja kalimat itu keluar dari orang yang mungkin secara psikologi udah lelah nih ngurusin 24 jam. Kan kita tadi sebelumnya juga ngobrol soal bagaimana psikologi pendidik juga bisa terpengaruh dengan situasi beban. Ini ternyata mereka juga tidak bayangkan seperti itu. Bukan cuma anak-anak, guru-guru pun perlu adaptasi. Jadi siapa yang mengawasi ini? Nah, itu maksud mereka, saya. manajemen Jadi kan sekolah. Harusnya ada secara bertahap nih pelatihan soal bagaimana memahami psikologi perkembangan anak, bagaimana memahami perlindungan anak, perspektif anak dibangun. Karena pengasuhan pengganti terjadi. Orang tua tidak lagi mengasuh, pengasuhan dipindahkan ke sekolah. Nah, oleh karena itu para pengasuh ini tentu perlu paham. Mereka guru merangkap orang tua. Dasar anak. Iya. Itu. Sabar. Pak Andi, PR Anda banyak sekali. Tapi soal kata kunci tadi, soal psikolog, ya kan, bimbingan konseling itu penting sekali. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, terima kasih Bu Retno, Bang Doni, Pak Jejen. Jadi pertama, semua itu sudah masuk dalam kerangka mitigasi di tim formatur sekolah rakyat. Maka dari awal, mulai dari rekrutmen kepala sekolah, guru, itu menggunakan mekanisme yang komplit, termasuk syaratnya ketat ya? Syaratnya ketat, termasuk tes psikologi. Banyak juga yang mental health-nya itu berisiko tinggi. Banyak juga yang kemudian tidak disarankan. Jadi kita memang sudah mempertimbangkan itu semua.
Sehingga mereka yang terpilih ini adalah mereka-mereka yang sudah melampaui tahapan-tahapan ujian itu. Yang kedua, kita menyadari bahwa resiko terhadap perundungan, terhadap pola asuh, berpindahnya orang tua ke sekolah, itu pasti akan terjadi. Maka kami ada yang namanya wali asuh. Ada yang namanya wali asrama. Seperti yang disebutkan Bu Retno tadi, ada pekerja sosial di Kementerian Sosial. Mereka jadi wali asuh dan wali asrama. Itu ada di asrama setiap saat? Ada di asrama 24 jam. 24 jam tinggal di situ? Tinggal di situ. Ini asrama putra dan putri dipisah? Dipisah dong. Pengawasnya juga dipisah. Putra-putra, putri-putri gitu ya? Dipisah. Oleh sebab itu kami melakukan mitigasi. Betul memang dibutuhkan semacam secara bertahap melakukan pembekalan kepada sekolah. Kepada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Kami pun secara bertahap sudah melakukan itu. Sesi pertama kepala sekolah sepanjang 5 hari sudah kita retreat. Dan termasuk memberikan pembekalan tentang pola asuh, kemudian pertumbuhan anak yang mengisi pun dari KPAI. Termasuk dari guru 3 hari kita tahap pertama ini sudah dikasih pembekalan dengan materi juga termasuk pola asuh dan seterusnya. Maka kedepannya juga secara bertahap akan continue berkala itu di-upgrade terus kapasitas mereka. Ada KPI ya semuanya ya? Ya, jelas. Nah, bagaimana melakukan evaluasi itu secara berkala? Ada waktu periodik yang ditentukan berapa bulan atau per semester atau apa? Ya, ini bicara tentang gimana sih sekolah rakyat dikatakan berhasil begitu kan. Maka kita klasifikasikan jadi 3. 1 jangka panjang, 2 jangka menengah dan jangka pendeknya. Jangka panjang pasti kita belum lihat karena memutus mata rantai kemiskinan kita akan baru lihat nanti. Sabar Kita waktunya akan sangat panjang. Tetapi yang menurut saya menarik adalah ini tanpa tes. Semua orang asal mereka miskin bisa masuk. Desil 1 hasil verifikasi disetujui orang tua tidak akan masuk ke sekolah rakyat kalau orang tuanya nggak setuju. Jadi disetujui orang tua ada atau surat wali, pernyataan ada surat dari pernyataan orang tua wali mengikhlaskan anaknya, menyetujui untuk masuk sekolah rakyat. Dan mereka tanpa tes, bahkan Presiden menyampaikan IQ 80 itu terima saja. Mereka gimana bisa dites? Makannya nggak pernah bergizi, tidurnya nggak pernah nyenyak, lingkungannya tidak kondusif. Nggak usah melakukan tes. Itulah afirmatif policy yang dimasukkan Pak Jejen istimewa ini. Jadi mereka dimasukkan, akhirnya kemudian kita melakukan yang namanya talent mapping. Prinsipnya adalah talent mapping itu kita menggunakan dasar filosofi, setiap orang pasti memiliki kejeniusan. Bidangnya masing-masing. Tidak ada anak bodoh, itu tidak ada. Betul. Kalau mereka adalah burung, maka tugasnya terbang. Kalau burung disuruh manjat pohon, maka semua orang akan mengatakan burung ini bodoh. Burung disuruh berenang ya nggak bakalan bisa. Nggak bisa. Maka kita harus cari ini potensi-potensi dengan makanya tenaga didik itu harus pandai melihat itu, memapping itu kan. Oke, tahan dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Menurut saya sih ini langkah yang tepat dan bagus lah untuk pemerintah saat ini karena masyarakat di Indonesia kan masih didominasi sama masyarakat miskin ya, dan untuk buat sarana pendidikan sekarang ini memang cukup mahal, jadi mungkin itu opsi yang sangat membantu buat orang-orang yang kurang mampu sih. Ya, tentunya programnya itu sekolah-sekolah gratis ya, yang semuanya ditanggung oleh pemerintah. Tapi itu juga masyarakat perlu tahu ya mekanismenya seperti apa, aturan-aturan apa yang harus ditaati atau diikuti ya. Ketika itu sudah clear, ketika itu sudah jelas, masyarakat sudah tahu. Nah, tentunya itu ya sangat membanggakan atau sangat dibutuhkan rakyat ya, tentunya ya, bagi rakyat yang tentunya dalam perekonomiannya kurang mampu, ya itu kan bermanfaat sekali gitu. Jadi ketika ada hal-hal seperti ini, saya yakin dan percaya ya warga atau rakyat
Indonesia itu akan menyambut dengan baik. Saya pikir ini satu langkah yang baik gitu dalam upaya mencerdaskan bangsa ya. Itu karena sekarang ini di Indonesia yang menjadi akar semua masalah ini karena kurangnya pendidikan. Ya, bisa menjadi salah satu langkah besar untuk memutus rantai kemiskinan. Sebenarnya itu langkah yang baik sih, karena kan kita membantu seseorang yang tadinya belum menempuh pendidikan dengan adanya sekolah rakyat ini dia bisa untuk belajar. Walaupun jadi karena pendidikan itu kan juga nggak ada kata telat kan. Jadi seumur maksudnya setua apapun maupun dari kalangan manapun jadi bisa menempuh pendidikan sih. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Makassar bersama Ibu Nurlia, mamanya Naila. Ibu Nurlia. Ya. Oke, Bu. Saya boleh diceritakan sebelum putrinya Naila ikut sekolah rakyat ini, apa yang diinginkan oleh putrinya kalau waktu itu memang hampir tidak bisa lanjut sekolah? Sempat cerita sama ibu nggak? Oh iya, dia bilang kalau saya masuk di sekolah asrama, Mak, doakan saya semoga tercapai cita-cita saya dan bisa mewujudkan impian Mama. Amin, amin. Nah, Ibu tahu tidak di wilayahnya tempat tinggalnya Ibu ada berapa anak-anak yang kemudian juga ikut masuk sekolah rakyat, Bu? 3. Ada 3 ya? Dua sama Naila, 3 sama Naila. Oh oke. Sama temannya Naila juga itu semua saling kenal? Iya. Oh. Satu lorong. Oh, satu lorong. Nah, saya boleh tahu Ibu sama Bapak bekerja apa profesinya, Bu? Kalau saya seorang ibu rumah tangga. Kalau Bapak guru harian lepas. Buruh harian lepas ya. Artinya ketika Naila bisa sekolah ditanggung oleh pemerintah itu sangat membantu beban Ibu ya sama Bapak ya? Iya Pak, bersyukur sekali. Iya. Kalau Bapak sendiri komentarnya gimana putrinya bisa sekolah rakyat? Iya. Kalau Bapak ada komentar apa? Naila bisa sekolah? Dia cuma bisa dia bilang sekolah belajar baik-baik di sana, mendukung di sana. Iya, memang kalau suami-suami begitu, Bu, tidak ada ekspresinya, tapi hatinya pasti mendukung. Iya. Oke, nah saya mau tanya ke Ibu, setelah Naila kemudian sekolah, kan Ibu menyerahkan hak asuh atau pendidikan kepada sekolah. Ya, apa yang Ibu harapkan agar Naila itu dididik seperti apa? Cara mendidiknya gimana? Kan tiap anak kan beda-beda, Bu. Iya. Kalau harapanku kepada ibu asuhnya bisa mengajari Naila mandiri. Secara suruh belajar giat bagaimana supaya dia bisa mencapai cita-citanya, Pak. Iya. Apa bakatnya Naila? Bakatnya Naila mau jadi guru. Guru, iya. Selama ini dia biasanya melakukan hobi apa atau kebiasaan apa yang menunjukkan keahliannya apa, Bu? Kalau dia itu Pak suka menyanyi. Oh, suka menyanyi. Wih, siapa tahu bisa jadi penyanyi sekaligus guru, kan hebat, Bu. Iya. Nah, kalau Ibu mendapatkan kabar dari asrama atau Ibu mau menghubungi Naila itu lewat Ibu asuh ya? Iya, Ibu asuh. Itu bisa setiap saat atau ada waktu-waktunya? Bisa setiap saat. Tapi kalau sering-sering Pak bisa mengganggu. Iya, betul. Percayakan saja bahwa putrinya Ibu sedang belajar kan? Iya, justru itu nih Pak, jarang berkomunikasi supaya saya tidak mengganggu dia pelajarannya. Iya, kalau berkomunikasi lewat apa, Bu? Telepon kah, WA atau apa? WA Pak. WA ya, jadi kirim chatting, pesan atau bisa kirim video juga ya? Iya Pak, setiap ke hari itu ada kegiatannya Pak di sana. Wow, padat sekali ya?
Iya, mulai dari bangun subuh, senam, sarapan, pokoknya banyak sekali kegiatannya di sana, Pak. Iya, kayaknya nanti 1 bulan lagi Naila beratnya tambah ini 5 kilo, Bu. Iya, Pak, karena 3 kali makan sehari. Iya, Ibu makan berapa kali sehari? Biasa Pak 2 kali, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting anaknya Ibu bisa belajar dan sehat ya. Iya. Oke, baik. Sebentar ya, Bu ya. Saya ke Pak Jejen dulu. Pak Jejen, ini kan suara rakyat ya. Artinya kalau politisi bicara pasti perspektifnya berbeda. Kalau birokrat bicara mungkin pendekatannya berbeda. Tapi kalau rakyat itu kan vox populi vox dei. Apapun yang harapan mereka harus didengar pemerintah. Bagaimana cara mendengar, mengeksekusi dengan cepat tapi sambil melakukan perbaikan? Ya, saya ingin mengatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini learning by doing. Meminjam istilah Bang Andi tadi adalah factual base ya, base berbasis evidence base begitu kan. Hanya saja sekali lagi kita ingin katakan bahwa kalau model sekolah rakyat ini adalah sesuatu yang baru dalam konteks afirmasi policy. Biasanya sekolah-sekolah semacam ini tuh ada tesnya. Yang kita maksud adalah anak-anak dengan kecerdasan di atas rata-rata. Oke. Nah ini tidak ada tesnya. Hanya kebijakan yang dengan kata lain keberpihakan terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Dengan asumsi setiap anak punya kecerdasannya masing-masing. Kecerdasannya ya? masing-masing. Okay. Nah, apa yang dilakukan ini betul, ini sangat cepat, simsalabim. Tetapi kita tidak melihat sesuatu yang quote and quote ganjil sebenarnya. Kalau kita melihat faktanya, videonya, bagus sekali ya. Bagus itu. Dan sepertinya memang ini tervalidasi bahwa sekolah-sekolah rakyat ini memang existing ya. Sebagian tuh gedungnya existing. Jadi bukan dari nol memang. Betul. Nah ini akan menjadi problem kalau dari nol gitu kan. Lama lagi kan. Perlu lama lagi. Jadi existing gitu. Nah di sisi lain saya ingin mengatakan Bang Doni. Gini. Saya yakin bahwa para pendidik di sana mulai dari guru, kepala sekolah, ibu asuh, bapak asuh tadi adalah mereka yang terpilih. Saya bisa menyimpulkan karena terpilih mereka ini yang terbaik. Guru-guru terbaik, kepala sekolah terbaik. Oleh karena itu kita harus melihat 2 sisi. Pertama, kompetensi di satu sisi tidak cukup. Yang paling penting adalah komitmen. Nah jadi kecerdasan, keterpilihan para pendidik di sekolah rakyat ini harus dibarengi dengan komitmen. Bahwa mereka akan melukis sejarah sekolah rakyat. Apakah sekolah rakyat berhasil melahirkan generasi emas, generasi-generasi yang bukan saja secara intelektual sangat bagus, tetapi juga memiliki emosional, sosial, spiritual yang bagus. Mereka pionir. Malah nambah beban psikologis guys ke mereka. Harusnya menjadi tantangan. Tantangan bahwa mereka harus yakin mampu mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo. Tapi singkat saja, kalau Anda saya tanya percaya atau tidak bahwa ini akan melahirkan generasi emas? Saya percaya 100%. Oke, saya harus menutup tapi masing-masing closing statement ya. Silakan Bu Retno dulu. Ya, pertama saya tertarik dengan kata tadi bahwa masuk tanpa tes, kemudian berapapun IQ-nya. Berarti ini harus ada deteksi intelektual sebenarnya. Karena IQ di bawah 70 berarti mereka bisa terkategori sebagai anak dengan kebutuhan khusus. Nah berarti kalau berkebutuhan khusus ya bisa diinklusi, tidak harus di SLB. Tapi dengan begitu maka diperlukan guru-guru yang juga memahami ini. Karena mereka pasti punya tadi keterlambatan belajar, kesulitan pembelajaran. Dan ini kan tidak bisa disamakan, artinya ada perlakuan yang berbeda juga. Nah ini hal-hal yang menurut saya penting melayani anak-anak ini dengan kondisi dan situasi yang memang mereka apa adanya tadi. Tadi kekurangan gizi yang begitu lama misalnya gitu ya, dengan kondisi-kondisi tadi makan sehari sekali. Tentu kan perkembangannya juga pasti akan ada gangguan. Nah terkait dengan itu maka seharusnya ada deteksi intelektual tadi untuk nanti guru akan punya program apa untuk masing-masing. Karena sangat berbeda gitu. Custom ya?
Betul, dan apalagi kalau IQ-nya di bawah 70. Ya. Nah saya nggak tahu nih deteksi intelektual itu sejauh apa ya dengan anak-anak yang tadi berada di desil 1-2 kemungkinan Tidak harus mereka di tidak SLB, berkembang kuat, tidak harus Tetap sebenarnya di situ, bisa. tapi dengan guru khusus. Betul. Artinya guru-guru itu harus memperlakukan anak ini dengan level kemampuannya. Ya. Jadi kalau dia anak yang lain dalam satu dalam satu materi dia mungkin bisa menyelesaikan dalam satu kali pembelajaran itu misalnya 4 langkah. Anak-anak ini mungkin 1 langkah saja lebih sudah sabar, baik. ya. Nah itu yang nggak bisa disamakan. Nah itu hal-hal yang penting perlu diketahui. Baik, ini menarik masukannya. Ya, oke, Pak Andi sekaligus closing statement. Baik, terima kasih. Kami menyadari betul ini cepat, tapi kecepatan ini tidak mengurangi dari ketelitian kami untuk mendesain sekolah rakyat. Kan Pak Prabowo suka bilang, Betul oke gas. sekali. Ini Betul gas sekali. kan? Kalau kita lihat pidatonya Presiden, berani dulu. Oke. Baru benar. Jadi kita harus berani dulu. 100 kemudian mengkonsep dengan cepat. Dan bersyukurnya kolaborasi semua kementerian berjalan sangat cepat. Maka ini adalah angin segar bagi pendidikan di Indonesia. Kita punya model seperti sekolah rakyat. Dan mungkin ini akan menjadi role model. Oke. Terakhir, mungkin kita perlu ingat bahwa ada trilogi sekolah rakyat disebutnya. 3 hal. Sekolah rakyat itu memuliakan orang miskin. Sekolah rakyat itu memungkinkan yang tidak mungkin. Dan sekolah rakyat itu menjangkau yang belum terjangkau. Ya. Bahwa undang-undang konstitusi kita memandatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ya. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Oke. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya. Undang-undang tentang fakir miskin disebutkan penanganan fakir miskin dilakukan dengan cara pengembangan potensi. Pengembangan potensi dilakukan dengan cara salah satunya adalah penyediaan layanan pendidikan. Oke. Jadi kalau dasar sekolah rakyat itu hanya impres, saya rasa tidak tepat. Karena undang-undang pun ada, undang-undang dasarnya pun ada. Payung hukumnya sudah kuat. Filosofinya pun juga kuat. Ya, oke. Dan pendidikan ini adalah cara satu-satunya, dikatakan oleh para ahli adalah social engineering. Satu-satunya cara yang teruji dan terpuji untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Ya. Jadi kesimpulannya keyakinan bahwa sekolah rakyat itu bisa memutus mata rantai kemiskinan secara fakta, filosofi, mandat, dan juga skenario kita dalam menyusun kurikulum, guru dan seterusnya, kami yakin ini bisa. Oke. Terima kasih. Baik, terakhir saya kembali ke Bu Nurliah. Bu Nurliah, apa yang Ibu mau sampaikan kepada putri tercinta Naila kalau malam ini Naila menonton acara kita? Silakan Bu, sampaikan Naila yang ada di asrama sekarang. Saya bisa bilang jaga dirimu baik-baik nak ya, rajinlah belajar, bisa karena di sana itu ketat sekali Pak. Mudah-mudahan bisa mencapai cita-citanya di sana. Doa yang terbaik lah Pak. Siap, amin, amin. Terima kasih Bu Nurliah. Salam Ki, salam buat keluarga. Ya, dan terima kasih juga buat seluruh panelis kita, Pak Jejen, terima kasih Pak Andi, Bu Retno. Sampai kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih. Sampai jumpa, salam Nusantara, merdeka.